Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara menjalani hidup apa adanya. Menjalani hidup dengan terus berpatokan pada standar orang lain hanya akan membuat diri sendiri terbebani. Selain itu, kamu juga jadi kesulitan menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Padahal hidup tanpa berpatokan dengan standar orang lain, sederhana dan apa adanya, tidak sulit untuk dilakukan. Itulah kenapa menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan apa adanya merupakan jalan keluar yang sebetulnya dibutuhkan oleh semua orang. Dengan demikian, kamu tak perlu lagi menuruti gengsi dan bisa leluasa menjadi diri sendiri. Berikut ada beberapa cara untuk mewujudkan kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Yang pertama, menerima keadaan diri sendiri seutuhnya. Wajar kalau kamu masih sering menambahkan sesuatu hal yang belum pernah kamu miliki. Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur atas kenikmatan yang telah kamu peroleh hingga sekarang. Perlu kamu ketahui, kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari pemenuhan keinginan, melainkan dari menikmati dan mensyukuri segala yang ada di hadapanmu saat ini. Jadi supaya bisa hidup apa adanya, kamu harus menerima kondisi diri seutuhnya. Kedua, menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan. Hidup yang sederhana dan apa adanya akan semakin mudah diraih kalau kamu telah berhasil menghilangkan gengsi. Oleh karenanya, kamu harus memastikan bahwa gaya hidup yang kamu jalani sudah selaras dengan kemampuanmu. Jangan mencampur adukan keinginan dengan kebutuhan. Kamu harus mampu memprioritaskan hal-hal yang memang benar-benar kamu butuhkan dan belajar menahan diri agar tidak mudah terpancing oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ketiga, menetapkan standar keberhasilan bagi diri sendiri. Berhasil tidaknya kamu, yang bisa menentukan hanyalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Sebab memang sudah seharusnya kamu memiliki patokan sukses versimu sendiri, bukan malah menyontek standar yang ada di masyarakat. Dengan menetapkan sendiri standar kesuksesan yang mesti kamu raih, kamu akan lebih bersemangat menjalani proses, sehingga hasil akhir yang diinginkan pun lebih besar kemungkinannya untuk terwujud. Keempat, melakukan sesuatu atas dasar kemauan sendiri. Hidup apa adanya juga berarti menjalani hidup berdasarkan keyakinan dan keputusan sendiri. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, ada baiknya kamu mempertanyakan kembali niatanmu. Apakah yang hendak kamu lakukan murni karena kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Kelima, tidak memustikan apa yang orang lain pikirkan soal kamu. Cara menjalani hidup sederhana dan apa adanya erat kaitannya dengan selalu bersyukur dan berusaha untuk menjadi diri sendiri apapun yang terjadi. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh anggapan orang lain di sekitarmu, yang tahu betul tentang seberapa pantas dan berharganya kamu. Cuma dirimu. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi cara pandangmu terhadap diri sendiri. Sosok yang paling mengenal dirimu sendiri adalah kamu. Jadi jangan terlalu mempedulikan komentar miring dari orang lain. Itulah tadi cara menjalani hidup sederhana dan apa adanya. Menjalani hidup sederhana dan apa adanya memiliki segudang manfaat yang tak terduga. Ditambah, cara hidup ini sangat relevan kalau diperhatikan di zaman yang penuh tuntutan seperti sekarang ini. Kali ini kita akan membahas tentang tak perlu membeli dan memiliki segalanya. Saat ini kita bisa mengakses segala informasi di dunia, terutama tentang barang apa saja yang sedang populer saat ini. Mulai dari mobil mewah yang berharga miliaran rupiah, jam tangan super mewah yang harganya bahkan setara mobil mewah tersebut, pakaian brand terkenal yang mahal, dan benda-benda lain yang semuanya dapat dibeli ketika kita mampu membelinya. Namun pertanyaannya, apakah semua itu perlu untuk dibeli? Kadang kita sendiri tak dapat membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Kita merasa barang-barang tersebut perlu untuk dibeli, padahal setelah dimiliki pun kita tidak memakainya setiap hari. Terkadang bahkan kita sampai lupa bahwa kita memiliki benda tersebut. Paling parahnya lagi adalah kita membeli benda-benda mewah tersebut karena gengsi, ingin dicap hebat oleh orang lain. Padahal orang lain tersebut pun tidak terlalu peduli dengan kehidupan kita, apalagi dengan barang yang kita miliki. Lalu,
kembali lagi saya bertanya, untuk apa kita membeli barang tersebut? Bagi kalangan kelas atas, menurut saya hal itu masih wajar, karena membeli barang tersebut mungkin tidak terlalu mempengaruhi keuangan mereka. Namun sangat disayangkan bagi kalangan menengah ke bawah untuk rela berhutang ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mendapatkan benda-benda mewah tersebut. Hingga akhirnya terlilit hutang kredit yang besar demi gengsi yang tak seberapa. Hutang yang besar itu memakan waktu 10 hingga 20 tahun hidup mereka. Dengan harapan mereka tak mati dalam 20 tahun itu dan selalu sehat. Namun jika sakit dan kemungkinan terburuk adalah meninggal dunia, cobalah prediksi apa yang akan menerpa keluarganya. Mereka akan dililit hutang dan dikejar penagih hutang setiap harinya, dan itu akan menjadi mimpi buruk keluarganya. Semoga itu hanya contoh saja dan tidak terjadi di dunia nyata. Bukan hanya barang mewah, cobalah perhatikan di sekeliling ruangan di rumah kita. Seberantakan apakah ruangan tersebut? Apakah ada banyak barang tak penting yang menumpuk? Jika iya, mungkin kamu perlu melakukan decluttering barang, atau setidaknya merapikan barang tersebut. Mungkin kita tak sadar setelah membeli barang yang tak perlu tadi, atau istilah lainnya kita hanya lapar mata saja. Lapar mata inilah yang menurut saya tidak diperlukan dalam hidup kita. Pamer sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita. Kalau diperhatikan dalam kehidupan sosial manusia, ada satu hal aneh yang terlihat jelas dalam banyak orang di sekeliling kita. Budaya pamer ke orang-orang, baik yang mereka kenal sampai ke orang asing sekalipun. Terkadang kita bahkan rela menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli mobil keluaran terbaru atau barang mewah lainnya demi membuat kesan hebat kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun bisa saja orang-orang tersebut tidak peduli dengan diri kita. Apalagi barang mewah yang kita beli tadi. Seperti yang sudah saya katakan, sosial media juga telah mendorong kita untuk selalu memamerkan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, percintaan, persahabatan, kesuksesan, pendidikan, perjalanan keluar kota atau luar negeri, dan barang-barang mewah apa saja yang kita miliki. Anehnya, seperti dalam sosial media saya, tidak lebih dari 5% orang yang ada di sosial media saya mengenal saya secara dekat. Dan tentu saja mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan saya atau barang-barang yang dibeli. Saya pun tidak mengelak fakta bahwa saya juga masih sering memposting kehidupan saya ke sosial media. Saya kadang merasakan perasaan senang yang aneh ketika mendapatkan ratusan hingga ribuan likes di Instagram. Tetapi lambat laun saya tersadar bahwa semua itu tidaklah terlalu penting amat. Budaya pamer atau menjaga citra diri yang hebat dengan membeli barang-barang mahal atau barang yang tidak kita perlukan dalam hidup harus perlahan-lahan kita kurangi. Mungkin ada sedikit pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti para selebriti yang ada di dunia. Mereka hidup dari perhatian orang lain. Ketika perhatian orang lain tersebut mulai redup, mereka perlu meningkatkan perhatian mereka seperti membeli mobil super mewah atau mengoleksi hal-hal mahal lainnya agar dapat disorot media massa dan meningkatkan jumlah pekerjaan mereka sebagai selebriti. Nah, tapi orang biasa, apakah harus mengikuti hal ini? Apa untungnya bagi kita? Kalau tidak ada, jangan kita ambil pusing untuk beli barang mewah yang untuk membayarnya saja harus menyicil puluhan bulan atau tahun. Hidup bukan untuk pamer ke orang lain dan menyusahkan diri kita sendiri. Tak perlu membeli segalanya, cukup membeli hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia. Atau beli saja barang yang kamu butuhkan, bukan keinginan kamu yang hanya bersifat sementara. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.